Kulatan seumur hidup untuk putri. Halo guys, bagaimana kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Mahabharata episode 82 sampai 85 yang berkisah tentang kelahiran Drupadi yang ditolak oleh ayahnya sendiri, Raja Drupada. Tanpa berlama-lama, langsung saja menuju alur ceritanya. Di awal kisah kita diperlihatkan di dalam gua yang terlihat banyak resi yang sedang bekerja secara paksa. Di sana juga ada putri dari Raja Drupada, yaitu Sri Kandi. Melihat seorang resi yang terjatuh, ia segera menolongnya. Ia juga memberikan air kepada resi itu karena terlihat sang resi yang kehausan. Namun Raja Drupada yang melihat hal itu langsung menendang wadah air yang dipegang oleh Sri Kandi. Dia berkata bahwa para resi itu berhak mendapatkan hukuman ini karena meditasi para resi tidak bisa memberikan Drupada seorang putra. Kalau meditasimu yang kau lakukan selama ini tidak bisa memberiku seorang putra, lalu kenapa aku harus membiarkanmu untuk tetap hidup? Pada saat itu, Resi Yaja dan Resi Upayaja datang di gua itu. Mereka menjanjikan kepada Drupada akan mempunyai seorang putra, namun dengan syarat Drupada harus menerima putri yang akan diberikan para dewa kepadanya. Awalnya Drupada menolak karena ia tidak butuh anak perempuan. Namun setelah para resi menjelaskan bahwa hanya itu satu-satunya syarat agar Drupada mendapatkan seorang putra, dengan terpaksa Drupada menyetujui perjanjian itu. Demi mendapatkan seorang putra, kalau aku harus menerima putriku, maka jadilah. Upacara yasna pun dimulai. Para resi bersiap dengan atribut mereka masing-masing. Doa segera dibacakan oleh Resi Yaja, diikuti oleh resi yang lain. Drupada hadir beserta putrinya Sri Kandi. Resi Yaja segera mempersilahkan Drupada untuk mengikuti proses upacara, karena dengan begitu para dewa akan mengabulkan keinginan Drupada. Upacara yajna sudah sampai pada intinya. Tibalah saatnya Drupada mengajukan permohonan kepada para dewa. Drupada memasukkan pedang, jubah, dan darahnya ke dalam api yajna dengan maksud anaknya bisa sangat kuat nantinya. Selang beberapa saat, pangeran muda keluar dari api yajna. Pangeran itu kemudian diberi nama Destra Yuna, yang berarti cahaya yang kuat. Aku minta seorang putra yang akan membunuh Drona dan menaruh kepalanya di depan kakiku. Namanya adalah Drestadyumna. Drupada telah mendapatkan seorang putra dari upacara yajna. Sebelum upacara selesai, resi meminta Drupada untuk memberikan pengorbanan untuk anak perempuannya. Bukannya memberikan pengorbanan, Drupada malah meninggalkan upacara. Karena yang diinginkan Drupada telah tercapai, yaitu mendapatkan seorang putra, bukan seorang putri. Lalu para resi menasihati Drupada tentang keunggulan putrinya. Walaupun nasihat para resi itu diabaikan oleh Drupada. Kejadian itu membuat dewa yang ada di upacara murka sehingga api yajna hampir membakar Drupada. Kemarahan para dewa semakin meningkat, Drupada. Tak ada pilihan lain bagi Drupada selain melanjutkan upacara. Drupada yang sudah terbakar amarah memasukkan beberapa persembahan ke dalam api pengorbanan, sembari menuntut para dewa akan memberikan putri yang sesuai dengan keinginannya. Namun api itu malah padam yang membuat Drupada meninggalkan upacara tersebut. Punya kekuatan untuk memberiku kekuatan pada yang lain. Bisakah para dewa memberikanku putri seperti itu? Namun tanpa diduga-duga, api upacara yang padam tiba-tiba menyala dengan kobaran api yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Api menjulur sangat tinggi hingga menyentuh langit yang diiringi petir menyambar-nyambar. Dalam kobaran api terlihat samar-samar seorang wanita anggun. Resi Yaja pun memberikan nama wanita itu dengan nama Drupadi. Dia akan diberi nama Drupadi.
Drupadi perlahan keluar dari api upacara. Ia juga tak lupa memberi salam kepada Resi Yaja dan Resi Upayaja. Drupadi menuruni satu persatu tangga upacara sampai di depan Drupada, sembari memberi salam. Namun ketika Drupadi berkata bahwa ia akan meletakkan anugerah dewa di kaki Drupada, tiba-tiba Drupada menarik kakinya. Drupada yang menarik kakinya karena enggan menerima anugerah dewa yang berupa putri Drupadi. Namun perlahan Raja Drupada dibuat luluh oleh perkataan Drupadi, yang akhirnya Drupadi bisa menyentuh kaki Drupada sebagai rasa hormat Drupadi kepada ayahnya. Namun Drupada tetap bersikeras enggan menerima Drupadi dan pergi meninggalkannya. Sri Kandi yang melihat kejadian itu segera menghampiri Drupadi. Sri Kandi juga memperkenalkan dirinya sebagai kakak tertuanya. Drupadi mengajukan pertanyaan kenapa sang ayah tak bahagia atas kelahiran putrinya sendiri. Sri Kandi pun menjawab bahwa hati sang ayah sedang diliputi amarah. Mereka pun berpelukan sebagai saudara.